this week at the White House, I've met a wonderful... Tepat 17 April 2026, kesepakatan penting mulai berlaku di perbatasan utara Israel. Gencatan senjata 10 hari antara Tel Aviv dan Beirut resmi dimulai. Be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. Kesepakatan ini tak lahir begitu saja. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertindak sebagai mediator, mempertemukan Benjamin Netanyahu dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun. Namun di atas kertas berbeda dengan di lapangan. Di satu sisi gencatan senjata diberlakukan, namun laporan baku tembak artileri masih terdengar di wilayah Qiyam, Lebanon Selatan. Israel bersikeras mempertahankan posisi militernya di zona penyangga. Sementara Hizbullah akan menghormati gencatan senjata hanya jika serangan militer Israel benar-benar dihentikan. Lebih dari sekadar konflik di perbatasan, dinamika ini juga menjadi barometer besar bagi perundingan alot antara Washington dan Tehran di Pakistan. Akankah jeda 10 hari ini menjadi fondasi perdamaian yang rapuh, atau justru sebagai momen membuka jalan bagi stabilitas baru di kawasan? Pemirsa, Trump menginisiasi gencatan senjata 10 hari Israel dan Lebanon. Bersama saya Tasya Lutmila, kita akan membahasnya bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio. Ada pakar hubungan internasional yang juga Direktur Eksekutif Paramadina Graduate School of Diplomacy, Ahmad Hoirul Umam, PhD. Halo, selamat sore Mas Umam. Selamat sore Natasha. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Terima kasih. Dan juga tersambung melalui Zoom ada Duta Besar Indonesia untuk Rusia periode 2008-2011, Profesor Hamid Awaludin. Selamat sore Prof. Hamid. Selamat sore, apa kabar? Baik, Prof. Hamid apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat walafiat. Terima kasih Prof. Hamid sudah bergabung bersama kami di diskusi sore hari ini. Saya mungkin akan mulai dengan Prof. Hamid terlebih dahulu. Ini di atas meja diplomasi dikatakan gencatan senjata 10 hari, tapi di lapangan beda lagi. Lalu apa gunanya ada diplomasi kalau ternyata di lapangan kenyataannya mereka tetap berkonflik? Tidak ada jaminan, tetapi ada harapan. Itu dulu. Filosofi kita tidak ada jaminan, tetapi ada harapan. Daripada sama sekali tidak ada ikhtiar gencatan senjata. Pertanyaannya, mengapa Trump tiba-tiba mengambil inisiatif mensponsori gencatan senjata ini? Itu dalam rangka mengambil hati Iran kembali memasuki meja perundingan untuk tahap kedua yang akan berlangsung pada hari Selasa pekan depan. Berhasil tidak Prof. Hamid? Kira-kira mengambil hati Irannya berhasil tidak? Kalau kita melihat tuntutan Iran, salah satu tuntutan itu adalah gencatan senjata bukan hanya di Iran dengan Amerika, tapi juga di Lebanon. Karena itu proksi terbesarnya Iran kan ada di Lebanon, yakni Hezbollah. Jadi saya pikir dengan adanya upaya ini, Iran bisa mundur satu langkah untuk itu. Oke. Ya. Ini kan kalau kita melihat siapa yang berunding di meja perundingan dan siapa yang berkonflik di lapangan itu kadang-kadang beda ya Prof. Hamid. Jadi bagaimana kemudian kita bisa berharap? Memang begini ya. Asesmen saya. Kenapa perundingan pertama gagal di Pakistan? Itu salah format, apa salah metode. Di mana-mana kalau orang mau berunding damai, masing-masing pihak yang berkonflik itu tidak merilis apa keinginannya. Itu menurut saya, catatan saya ke Pakistan sebagai mediator mestinya merem Amerika dan merem Iran tidak merilis proposal yang mau dibicarakan. Itu harus secret. Nah, kenapa tidak boleh dirilis, Prof? Begini, itu soal gengsi. Satu saja poin yang tidak cair dalam meja perundingan itu akan ditertawakan nanti feelingnya, wah kita ini gagal dalam perundingan. Itu di mana-mana perundingan itu substansinya jangan dulu dikeluarkan ke publik, bicarakan dulu internal. Nah di sini catatan saya terhadap mediator Pakistan ya.
Oke, baik. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, ini kan diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat bahwa gencatan senjata 10 hari, tapi kemudian yang kita saksikan dalam hitungan jam, serangan udara tetap ada, serangan agresi di darat juga tetap ada. Kemudian kita diingatkan lagi bagaimana kemarin gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran diumumkan oleh PM Pakistan, beberapa jam kemudian Israel menyerang Lebanon. Jadi kalau membaca pola-pola ini, apakah kemudian artinya gencatan senjata itu tidak ada artinya, atau seperti apa kita memaknai terminologi gencatan senjata yang diumumkan oleh mediator? Ya, Trump sepertinya ingin mencoba untuk membangun image publik bahwa dia memiliki satu kapasitas sebagai deal maker dalam situasi global yang memang penuh ketidakpastian ini. Karena bagaimanapun di proses negosiasi yang terjadi di Iran, tampaknya Amerika sendiri sudah kehilangan momentum dalam arti membangun global trust, kemudian membangun bagaimana Iran untuk bisa menerima poin-poin yang dia sodorkan. Karena di satu hal, ada faktor yang sangat penting, yaitu terkait dengan trust dan juga komitmen, terutama tentu dari political will of the top political leader. Di level ini, tentu Trump sebagai pemimpin tertinggi dari kekuasaan di Amerika. Nah, inkonsistensi yang sifatnya adalah rangkaian inkonsistensi itu menegaskan kepada masyarakat internasional bahwa memang tidak ada satu komitmen yang cukup clear untuk membangun perdamaian itu. Maka apa yang dilakukan Trump, dia mencoba untuk membangun kepercayaan publik, meskipun juga di saat yang sama ini tidak mudah, karena kredibilitas Trump dalam konteks kepemimpinan internasional, ya ini sudah betul-betul di ujung tanduk. Mungkin bahasa kita, this could be the end of the US unilateralism, terutama dalam konteks kepemimpinan Trump. Maka apa yang direspon ya beberapa hari belakangan ini, yang tersulutkan misalnya Trump versus Presiden Italia ya, kemudian sebelumnya dengan Spanyol, dengan Prancis, semua itu bukan sekedar adu mulut, tetapi bagaimana kemudian komunikasi politik internasional itu sudah meletakkan bahwa ada sebuah fakta pembangkangan dalam tanda kutip terhadap kepemimpinan Amerika sebagai global leader selama ini, terutama pasca Perang Dunia Kedua, selama era Perang Dingin. Nah, situasi ini yang tampaknya dia mencoba untuk membangkitkan kepercayaan diri bahwa we could make it dalam konteks Lebanon. Tetapi di saat yang sama, ini completely fragile. Ini sangat-sangat rapuh ya. Karena bagaimanapun juga apa yang terjadi di proses itu, sekali lagi tadi yang disampaikan oleh Mbak Tasya, bahwa ini tidak atau belum tentu merepresentasikan 100% entitas kekuatan Hizbullah sendiri. Lebanon, dalam konteks ini pemerintahan, tentu ini cukup beragam. Bahwa kemudian Hizbullah menjadi bagian dari wilayah teritorial itu, iya. Tetapi apakah kemudian dia akan mengikuti apa yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi Lebanon? Belum tentu, karena bagaimanapun juga garis koordinasi, garis komunikasi, dan juga political commitment dengan Iran yang selama ini memberikan dukungan, supply, baik dalam konteks resources, juga kepercayaan diri mereka, itu sangat-sangat kuat. Maka fragility ini akan tercermin pada level bagaimana kemudian proses negosiasi antara Amerika dengan Iran akan tercipta. Terutama kemarin posisi yang pertama ya sudah gagal, dan kegagalan yang pertama itu adalah sebuah tamparan cukup serius dan bisa memunculkan risiko-risiko ketegangan dan juga eskalasi yang lebih luas. Kalau sampai ini tahap kedua mengalami kegagalan untuk the second failure, saya pikir ini akan berdampak terhadap bukan hanya Iran Amerika, tetapi juga bagaimana yang terjadi di Lebanon. Maka ini sebuah gambling, Mbak. Bisa saja kemudian Trump secara khusus tadi ya menyampaikan media konferensi terkait dengan Lebanon Amerika. Itu adalah cara dia untuk merayakan seolah ini menjadi sebuah capaian diplomatik, tetapi global people, global citizen completely understand ini sangat fragile. Baik. Ini belum tentu menjadi the end of the conflict, tapi bisa saja ini adalah bagian dari rangkaian kegagalan komunikasi politik Trump karena dia selalu tidak membuka ruang negosiasi, tidak membuka ruang take and give di dalam proses komunikasi. Dia menggunakan mekanisme zero sum game. Itu yang terjadi di negosiasi pertama kemarin di Islamabad. Baik, pertanyaan saya sama seperti pertanyaan ke Prof. Hamid tadi. Kalau ini adalah upaya Amerika Serikat untuk istilahnya memenangkan hati Iran untuk perundingan selanjutnya, menurut Mas Umam berhasilkah ini?
atau memang level kepercayaan Iran sudah sangat rendah terhadap Amerika? Sudah sangat rendah, atau bahkan kalau misal ada kata di bawah rendah itulah mungkin minus ya. Artinya begini, ada satu situasi yang kemudian membuat Iran betul-betul sudah tidak bisa menerima situasi saat ini. Karena tidak hanya sekali dua kali dia dikhianati. Ditipu ya? Ditipu, diperdaya sejak awal. Mungkin statement dan juga komitmen dari pemimpin tertinggi Iran di fase terutama ketika kemudian awal-awal ketegangan ya, bahkan di fase-fase 70-an, 80-an ya pasca revolusi Iran, Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi sampai bersumpah tidak akan melakukan proliferasi senjata pemusnah massal. Tetapi apa yang terjadi, Iran merasa di-framing sebelum 28 Februari dilakukan negosiasi, tetapi di tengah momentum negosiasi juga dilakukan serangan. Kemarin juga sama, dilakukan negosiasi, tetapi tidak ada ruang trade-off sama sekali, seolah kemudian diminta untuk didikte sedemikian rupa, maka tidak ada ruang kepercayaan. Jadi trust deficit itu betul-betul dihadapi real oleh Iran. Baik. Nah, situasi ini yang kemudian membuat Iran akan betul-betul meletakkan high call. Jadi bukan hanya kemudian meminta kepastian, maka tadi ya terkait soal teknis negosiasi disampaikan oleh Prof. Hamid. Saya pikir Prof. Hamid sangat kredibel untuk bicara tentang itu karena beliau memang pernah berada di frontliner dalam proses negosiasi. Tetapi memang di saat yang sama ini menjadi masukan yang konstruktif bagi teman-teman di Pakistan, di Islamabad. Memang tidak mudah di posisi itu, dan di saat yang sama Iran juga membutuhkan garantor yang lebih kuat, yang lebih kredibel. Kekhawatiran Iran salah satunya saat ini, kalau misal kemudian dicapai satu titik negosiasi, siapa yang bisa memberikan garansi? UN tidak ada di sana, UNSC tidak di sana, Pakistan adalah middle power country. Maka kalau misal kemudian muncul sejumlah opsi, ada baiknya bukan Pakistan, let's say Rusia, meskipun Rusia juga sangat problematik, dia sendiri menjadi bagian dari global konflik terkait dengan Ukraine. Maka misalnya China, barangkali bisa menjadi titik tengah, meskipun Amerika pasti akan teriak-teriak. Nah, situasi ini Mbak, yang kemudian betul-betul akan membuat proses negosiasi menjadi tidak menentu, tetapi yang menjadi penentu utama lagi-lagi adalah ya political will of the top political leader, Trump. Problemnya kalau dalam bahasa Prof. Hamid, Trump ini sudah sumum bukmun yung fahum layar biun, tutup mata tutup telinga. Dia sudah punya imajinasi dia sendiri, dia punya kepercayaan diri dengan basis keyakinan dia sendiri yang to some extent tidak menerima masukan dari aliansi tradisionalnya. Eropa dia tidak dengar, Inggris aliansi terkuat sejak Amerika berdiri tidak juga kemudian dia gubris. Dan tidak ada satupun yang mampu dan bisa mengingatkan. Even rakyatnya juga tidak kemudian mampu menggerakkan kemarin 9 juta berdemo, no kings, sebuah tamparan keras secara legitimasi politik, tetapi dia tetap berjalan di sana. Baik, saya kembali lagi ke Prof. Hamid sekarang untuk kembali lagi ke perkembangan terakhir atau pernyataan terakhir dari masing-masing pihak. Prof. Hamid, kalau dari posisi Netanyahu, menegaskan bahwa pasukan Israel tidak akan mundur dari wilayah yang telah dikuasai, zona keamanan di 10 km Lebanon Selatan, sementara Hizbullah juga menegaskan pendudukan Israel di tanah kami memberikan hak bagi Lebanon dan rakyatnya untuk melawan. Kalau membaca pernyataan-pernyataan ini, Prof. Hamid, ini artinya gencatan senjata itu tidak ada artinya atau seperti apa, Prof. Hamid? Nah, sekali lagi saya tetap menaruh harap bahwa itu terjadi. Karena bahayanya kalau gagal terus, makan kan taruhannya ini nyawa. Sudah 2.000 nyawa meninggal sejak perang antara Israel dan Hezbollah, 1,2 juta orang mengungsi dengan segala problema sosial yang dihadapi ya. Itu jalan pikiran saya yang pertama. Kenapa Netanyahu juga memiliki posisi serba pelik? Karena dia dirongrong oleh dua orang yang berhaluan ekstrim kanan, yaitu Yair Lapid dari partai Yesh Atid, kemudian Avigdor Lieberman. Nah, Avigdor Lieberman ultranasionalis yang menghantam terus
Sebenarnya Yair Lapid itu cenderung moderat, tetapi untuk kasus ini dia ingin memanfaatkan menyerang Trump atas kebijakannya. Jadi saya kira Trump dalam posisi yang serba awas dengan keputusannya ini, karena dia dirongrong dari dalam. Nah, kembali ke soal gaya Trump. Saya kira nobody ever trust Trump. Ya, rakyatnya sendiri tidak percaya dia kan? Bagaimana orang luar? Nah, dalam konteks ini menurut saya Iran sampai sekarang tidak terlalu percaya Trump. Karena itu dia main layang-layangan kan? Yes or not or yes, ya gitu. Tetapi ya, sekali lagi namanya politik itu kan sangat dinamis. Saya membayangkan bahwa putaran kedua itu ada harapan sehingga ceasefire antara Iran dengan Amerika bisa diperpanjang. Otherwise kita semua kena ini, termasuk Indonesia dengan soal minyak dan komoditas yang lain. Saya selalu ingin cari solusi bahwa mereka berunding damai, meskipun tidak ada yang bisa percaya Trump. Trump itu kan kalau ngomong reaktif saja dan cenderung bluffing, mengancam, dan tidak fair. Berhubungan dengan Iran dalam perundingan tidak fair. Iya. Tidak fairnya di mana? 15 poin yang dia usulkan tidak ada satupun yang menjadi hak bagi Iran. Ya, 13 poin itu dari 15 itu kewajiban bagi Iran, 2 poin itu seolah-olah diberikan. Nah, itu tidak ada satupun indikasi bahwa 15 poin itu adalah take and give seperti kata kawan kita tadi. Tidak ada, semua kewajiban. Nah, ini disinilah pentingnya mediator menjembatani ini, mereduksi semua itu dan mendialogkannya kedua belah pihak. Gitu. Baik, ya. Prof. Hamid, sebenarnya kan ada banyak harapan ketika kemarin kita menyaksikan perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Kita melihat delegasi-delegasi yang diturunkan itu sudah kaliber di pihak Iran, ada Ketua Parlemen Bagher Ghalibaf, ada Menlu Abbas Araghchi, kemudian Vice President dari Amerika Serikat sendiri turun. Nah, ini ya, ada masalah di situ, ada masalah. Selain masalah yang saya katakan tadi metode, adalah body language-nya Trump ini yang tidak beres. Kan dia penuh ancaman kepada orang. Saya tidak peduli. Pokoknya Iran no option, tetapi menerima proposal. Ya, delegasi Iran bagaimanapun kan ini orang yang memiliki peradaban tinggi ke belakang dan tidak pernah gentar diancam kan? Nah, itu jadi secara psikologis itu sebenarnya Trump itu selalu mengumbar api kemarahan bagi orang Iran. Iya. Termasuk para delegasi. Ya. Baik. Belum yang saya katakan tadi, 15 poin usulan, 13 itu kewajiban. Ya, bagaimana caranya orang mau berunding? Anda dikte orang, tidak ada pilihan kecuali menerima. Come on. Baik. Namanya negosiasi take and give. Iya. Baik. Bisa zero sum game. Baik, gitu. Prof. Hamid, kita harus jeda dulu, nanti akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan NTV Prime. Saya kembali lagi ke Prof. Hamid. Prof. Hamid, bicara sedikit soal 10 hari gencatan ke depan, meskipun di lapangan kenyataannya bukan benar-benar gencatan senjata ya Prof. Hamid. Siapa yang menurut Anda yang paling diuntungkan dari 10 hari ini? Israel kah atau Hizbullah kah? Ya, Israel. Israel itu yang semestinya ya taat pada gencatan senjata ini. Kenapa? Ada dua. Dia berhadapan dengan Hizbullah dan dia berhadapan dengan Iran. Langsung kan? Kalau ada gencatan senjata antara dia dengan Hizbullah, minimal dia tidak berhadapan dengan Hizbullah. Nah, tadi saya kontak teman baik saya di Lebanon. Karena sudah berminggu-minggu saya tidak bisa hubungi. Ternyata ada dampaknya ini, pernyataan ceasefire. Sudah nyambung saya
dan dia langsung mengatakan alhamdulillah, ya saya sudah dengan keluarga lega sedikit, tidak dicengkram oleh ketakutan serangan Israel karena dia membenci Hezbollah. Ya, jadi menurut saya Israel mestinya yang taat pertama karena dia yang paling diuntungkan oleh ini. Siapa sebenarnya yang lebih bandel mungkin, Prof. Hamid, di lapangan? Israel. Oh, Israel lebih bandel ya? Israel, ingat ya tahun lalu ketika Amerika sponsori gencatan senjata di Gaza, Israel kan setuju. Tapi yang bandel kan Israel, menghantam terus Gaza. Patron ini yang ditakuti oleh Iran, terulang ini. Jadi sebenarnya kalau gencatan senjata Lebanon, yang paling diuntungkan itu Israel, bukan Hezbollah. Oke. Bukan. Tapi lalu apa yang terjadi setelah 10 hari? Menurut Prof. Hamid, apakah kemudian akan bisa berlanjut ke proses perundingan lagi? Ada kaitannya dengan putaran kedua perundingan antara Iran dengan Amerika ini. Itu nanti terkait. Ya, syukur-syukur kalau sekarang ini terjamin ini ceasefire antara Hezbollah dengan Israel, sehingga tidak menjadi agenda keras dalam perundingan antara Iran dengan Amerika. Karena salah satu agenda yang sangat tough dibicarakan putaran pertama itu adalah ceasefire menyeluruh, termasuk Lebanon. Oke, jadi artinya membacanya adalah Amerika punya kepentingan untuk mengendalikan Israel agar tidak melakukan serangan ke Lebanon, supaya kemudian Amerika bisa punya deal dengan Iran, begitu ya, Prof? Iya, dan semua orang tahu kan, apa yang dilakukan Israel itu adalah setir Amerika. Kalau buktinya menyerang bersamaan kan. Sebentar, Prof. Ini setirnya di Amerika atau setirnya di Israel? Karena kita tidak tahu sebenarnya siapa yang menyetir siapa. Saling memperalat. Bisa jadi juga di Israel, ya toh. Jadi dua setir. Buktinya dua-duanya menyerang bersamaan kan. Berarti dua setir. Oke, Mas Umam mungkin punya pendapat mau menambahkan siapa sebenarnya menurut Mas Umam yang lebih mengendalikan? Karena kemarin kalau kita menyaksikan narasi internal atau politik dalam negeri Amerika Serikat, mereka mempertanyakan siapa sebenarnya yang membuat Presiden Amerika Serikat tiba-tiba memutuskan untuk menyerang Iran, padahal kita tidak punya kepentingan apa-apa gitu. Apakah memang Bibi menyetir Trump atau seperti apa? Kalau misal bicara tentang policy making process dalam konteks perang, tentu ini saling berkelindan. Tidak mungkin kemudian satu entitas yang kemudian sangat menentukan. Baik dari sisi kalkulasi bisnis, karena informasi spekulatif cukup beragam, diinformasikan cukup banyak, misalnya orang-orang di sekitar Trump itu membeli cukup banyak ya cadangan minyak sebelum terjadi perang, tapi juga di saat yang sama kita tahulah bagaimana relasi kuasa di lingkup federal di Amerika Serikat itu cukup banyak yang kemudian dipengaruhi oleh bisnis militer. Kontribusi PDB-nya itu nggak banyak, cuma sekitar 2%, tetapi elemen ini itu cukup sangat berpengaruh pada level pengadaan, jadi procurement di level federal. Dan mereka adalah para mantan-mantan petinggi militer yang kemudian masuk menjadi bagian dari tim lobby atau tim direksi dari perusahaan-perusahaan militer itu. Jadi istilahnya ada revolving doors. Nah ini semua seringkali kemudian berkelindan. Karena bagaimanapun juga memang ada ini ya, ada semacam kalau dalam teori ekonomi politik itu ada istilah Keynesianism military atau military Keynesianism. Jadi diakui bahwa ada satu sisi bahwa perang itu di mata perspektif para policy making process di Amerika itu bisa menjadi stimulan ekonomi. Meskipun di saat yang sama juga kemudian muncul sejumlah kritik karena memang Amerika ketika kemudian terjadi perang itu juga ada opportunity cost yang hilang banyak, dana pendidikan, kesehatan, social service secara umum. Nah ini berkelindan satu sama lain. Nah tetapi di saat yang sama kita harus cermati Amerika per saat ini menghadapi tekanan yang luar biasa meskipun dia kemudian menggunakan kacamata kuda. Karena secara kredibilitas moral dan juga kepemimpinan global, dia sudah jatuh. Tidak pernah Amerika ditinggalkan aliansi tradisional sedemikian masif. Mau itu dari Amerika, dari Kanada, dari Eropa, termasuk yang selama ini sangat-sangat tunduk patuh. Negara-negara Asia Timur,
Jepang, Korea Selatan, Taiwan sendiri misalnya, termasuk Australia, mengalami satu dinamika yang sangat-sangat berbeda. Nah, ini yang kemudian tampaknya tidak ditangkap. Kalau misal tadi disebut Mbak Tasya misalnya banyak yang mengkritik gitu. Kritikan itu tidak menggoyahkan legitimasi dalam konteks persepsi elit. Publik memang mengalami perubahan, meskipun kita yakin karena kuatnya polarisasi politik di Amerika, perubahan itu shiftingnya tidak terlalu banyak. Tetapi di level elit, dia tetap. Baik. Hampir semua orang di Amerika, ini konteks politik di internal Amerika, paham bahwa keputusan perang menghadapi Iran kemarin itu jelas bertolak belakang dengan konstitusi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Partai Republik? Dia sepakati, dia kemudian berikan ruang dan kemudian karpet hijau untuk Trump melanjutkan itu. Nah, situasi ini yang kemudian tidak mudah, tetapi di saat yang sama, to some extent dalam konteks perang di Iran, Amerika mungkin menang secara taktis. Jadi ada tactical victory. Tetapi gambar besar yang tadi, Amerika menghadapi strategic defeat. Kekalahan strategis yang cukup besar. Dan ini kalau misalnya kemudian berlanjut, beberapa pekan lalu, let's say 2 minggu lalu, University of Pennsylvania misalnya mengeluarkan kalkulasi. Kalau ini kemudian berlanjut, memang Iran sudah habis-habisan, tetapi dia tetap bisa melakukan retaliasi. Tetapi impact ekonomi, baik bagi internal Amerika, aliansi-aliansi Amerika yang berada di Timur Tengah, plus ekonomi global akan sangat terdampak. Jadi fiskal, kemudian inflasi akan terdampak signifikan. Harusnya ini kemudian menggerakkan politik internal Amerika. Tapi kalau tidak ya, wallahu alam. Kembali ke soal bagaimana Amerika Serikat punya kepentingan untuk menjaga atau memastikan Israel tidak melakukan serangan-serangan yang serangan tetap ada ya, meskipun di lapangan tetap ada, tapi mungkin serangan-serangan yang cukup dahsyat atau kemudian mematikan selama 10 hari ke depan demi mengamankan perundingan berikutnya. Menurut Mas Umam, seberapa mungkin Amerika Serikat melakukan itu terhadap Israel dan seberapa solid sebenarnya Amerika Serikat dan Israel hari ini dengan mempertimbangkan prioritas masing-masing negara yang sebenarnya kan kalau hari ini mungkin prioritasnya sudah mulai berbeda ya Mas Umam. Kita melihat ada banyak yang harus diselamatkan, ada trust atau global trust yang kemudian rusak kepada Amerika Serikat. Trump punya kepentingan sendiri, Netanyahu juga punya kepentingan sendiri. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau bicara tentang trust terhadap kemampuan Amerika untuk mendisiplinkan Israel, saya per hari ini no trust. Dan ketika jadi artinya Amerika tidak mampu untuk memastikan bahwa Israel... Ini si bocah nakal ya. Yang mana yang bocah nakal? Dua-duanya bocah nakal? Ini ada big brother, ada little brother. Little brother ini nakalnya minta ampun. Kalau kemudian ada pelanggaran secara teknis ya, baik dalam konteks ini melanggar perang. Pertama serangan kan diarahkan kan ke sekolah anak-anak siswa perempuan ya. Itu jelas tidak sesuai dengan hukum perang. Jadi international law itu sudah dilanggar di titik awal perang itu terjadi. Nah, tetapi juga tidak ada satu model yang kemudian bisa mendisiplinkan itu, termasuk juga di internal Amerika Serikat sendiri. Maka di level ini yang bisa kemudian diharapkan proses komunikasi ini kita harapkan negosiasi pertama bisa menjadi pelajaran penting bagi Amerika Serikat. Jadi kalau misal kemudian nanti ada pertemuan negosiasi kedua, kita berharap ada ruang tadi negosiasi, trade off itu ada karena syarat dari sebuah proses negosiasi yang berhasil, kalau misal dalam teori resolusi konflik, itu harus ada mutually shared win set. Jadi harus ada itu take and give, trade off, itu harus ada. Dan ada insentif dan disinsentif. Maka kalau misal kemudian meminta misalnya pengayaan nuklir dilakukan total, insentifnya apa untuk Iran? Sekedar pencabutan sanksi tidak seimbang. Pencabutan sanksi tidak diberikan. Kemudian untuk secara bicara tentang logistik energi juga tidak ada. Itu pun juga Hormuz mau di take over oleh Amerika dengan segala justifikasi. Maka tidak memungkinkan itu terjadi. Maka kalau misal posisi Amerika masih sama, saya berkeyakinan itu akan gagal. Kecuali Amerika kemudian punya kelegawaan yang kemudian memberikan ruang negosiasi, ruang kompromi, maka bisa jadi.
Tetapi kalau misalnya itu ini gagal, seperti Mbak, berharap keajaiban ya, tapi Mas. iya, tapi kita tetap di-drive oleh harapan. Oke. Yang menjadi kekhawatiran adalah itu tidak terjadi, dan kalau itu tidak terjadi, besar kemungkinan besar Iran ya akan melakukan langkah yang mungkin betul-betul di luar kalkulasi. Dalam konteks ini, Apa di luar kalkulasi dalam bayangan Mas Umam seperti apa? ya pengayaan uranium Justru menjadi malah senjata dilanjut, nuklir. oke. Per saat ini mereka sudah punya, let's say sekitar, kalau misal data IAEA, International Atomic Energy Agency, sudah punya sekitar 440 kg. Dari total sekitar 9.200 kg yang bisa dilakukan enrichment uranium itu. Nah, untuk satu bom atom nuklir, kalau dalam data IAEA, itu hanya butuh 42 kg. Artinya yang dimiliki Iran saat ini, yang kandungannya 60%, dan hanya butuh beberapa minggu untuk menjadi 90% yang bisa menjadi bahan dasar bom nuklir itu praktis Iran sudah bisa membuat sekitar 10 unit senjata nuklir hanya dalam hitungan minggu. Maka kalau misal kemudian trust Iran berkali-kali kemudian dihajar, tidak diberikan ruang untuk ini, maka bisa saja langkah ini akan dilakukan. Dan itu kemudian yang kemudian masuk dalam satu doktrin perang ya, mutually assured destruction. Ya udah, kalau dalam bahasa di kampung saya, itu TGTB, mati siji, mati kabeh. Artinya, ya sudah, karena nggak ada satu basis kepercayaan, tidak ada credible commitment, tidak ada mutual trust yang memang patut dihargai. Baik. Maka di titik itu yang harus hati-hati. Dan saya takutnya, Israel sendiri, si little brother yang sangat nakal itu, tidak memberikan ruang bagi Iran untuk melakukan itu. Apa yang bisa dilakukan? Israel sudah punya nuklir. Kekhawatiran itu yang kemudian menjangkiti semua pihak, termasuk aliansi tradisional Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, yang selama ini kita kenal sebagai negara-negara Islam. Baik, saya ke Prof. Hamid lagi. Prof. Hamid, ini kalau tidak ada trust, tadi kalau Prof. Hamid kasih kisi-kisi, seharusnya tuntutan itu tidak dibuka, dan kita juga sudah melihat bagaimana line up dari delegasi kemarin sebenarnya sudah cukup mewah. Harus siapa yang diturunkan di perundingan berikutnya, Prof. Hamid? Kalau menurut saya, tetap tim yang sama, ya, diturunkan supaya ada kesinambungan. Salah satu faktor kegagalan perundingan itu, apalagi kalau perundingan bersenjata, karena tim sering berubah. Ya. Kedua, saya setuju dengan Mas Umam, jangan anggap enteng itu Iran, karena dia berada dalam posisi reaching the point of no return. Kalau dia disudutkan terus, dia zero sum game, nothing to lose. Dalam konteks ini, Trump menurut saya tidak punya pilihan kecuali mensukseskan ini perundingan. Salah satu faktornya itu adalah menjaga kedamaian di Lebanon. Karena itu salah satu prasyarat dari Iran bahwa ceasefire itu harus menyeluruh termasuk yang ada di Lebanon. Berikutnya, Trump harus rasionin bahwa dia ini sebenarnya secara militer sudah kalah karena kan dia mengatakan 3 hari selesai. Ternyata ini sudah masuk minggu ke-6. Artinya dia tidak bisa menyelesaikan ini masalah secara militer dalam waktu yang singkat. Masalah berikutnya, dia tidak bisa, cannot afford untuk membiayai perangnya. $2 miliar per hari. Ya. Dari mana uangnya ini Amerika? Dia diambang kebangkrutan. Ya kan? Itulah sebabnya mengapa dia damai cepat dengan Taliban 2021. Sebab dia 20 tahun berperang tidak mampu kalahkan, sementara ekonominya nyusut karena perang. Ini sama dengan ini. Jadi dia harus berusaha menjaga ceasefire agar betul-betul terwujud di Lebanon sebagai langkah mencapai kesepakatan dalam putaran kedua. Dengan demikian dia bisa saving face bahwa kita berhenti berperang karena kita berhasil mencapai kesepakatan dalam meja perundingan. Persis yang terjadi 2021 ketika dia tanda tangan secara sepihak perdamaian dengan Taliban. Dia mengatakan kita selesai dan kita menang karena kita tidak akan diserang
oleh Taliban. Nah, dia butuh instrumen seperti ini. Dia tidak bisa lagi. Ekonominya hancur, kemudian spirit pasukannya itu down spirit pasukannya. Dia mengancam mau menyerang melalui darat. Sebanyak pasukan yang dikirim melalui darat, sebanyak itu juga kantong mayat harus dikirim. Tidak mungkin dia menangkan pertempuran darat karena dia tidak terlatih berperang itu di padang pasir, di gurun pasir dan pegunungan. Buktinya itu kan dia kalah melawan Taliban 20 tahun. Padahal Taliban bukan negara, hanya kelompok perlawanan. Gitu. Baik, Prof. Hamid. Dia punya kepentingan sukseskan. Baik, Prof. Hamid, saya ingin bicara sedikit soal apa yang terjadi pada negara-negara lain. Ini UK dan France akan mengadakan pertemuan untuk freedom in navigation untuk Selat Hormuz. Apa kira-kira yang bisa diharapkan dalam pertemuan ini? Mampukah kira-kira dua negara dengan 40 negara yang diperkirakan akan hadir dalam pertemuan ini kemudian bisa punya keberanian atau punya kekuatan untuk memecah blokade Amerika Serikat? Kira-kira siapa yang bisa diharapkan menjadi, kalau tadi Mas Umam bahasanya middle power? Ya, pasti. Buktinya Cina bisa punya pengaruh kan? Ya, buktinya Cina. Jadi memang seluruh negara punya kepentingan agar Selat Hormuz itu terbuka. Ya. Bayangkan 20% suplai minyak melalui selat itu, 34% gas. Nah, siapa yang tidak tergantung sekarang dengan energi? Setelah logistik, makanan, kebutuhan dasar berikutnya itu adalah energi. Bukti apapun yang Anda lakukan kan harus dengan listrik. Itu loh. Ya toh? Jadi menurut saya negara-negara yang mau bertemu itu punya kepentingan besar. Nah, pertanyaannya kembali, apa ada yang mampu mengubah jalan pikirannya satu orang yang bernama Donald Trump ini? Kalau menurut saya dengan tekanan negara-negara besar itu, saya kira Trump juga akan tersudut. Karena pada umumnya ketika dia tersudut, dia berubah haluan kan? Sudah banyak kali dia tidak konsisten dengan gertakannya. Tapi bisakah dilakukan tekanan itu? Karena kalau kita melihat bagaimana pergerakan Trump dari hari ke hari, ada kesan seolah-olah negara-negara lain tidak mau mengotori tangannya kah? Atau memang tidak mau ikut terlibat dalam konflik kah? Atau... Sekarang dengan kasus ini, dengan staging perang ini, tidak ada lagi negara mau berpangku tangan. Karena semua kena dampak domestiknya. Masalah energi. Dan masalah energi timbul akan bereskalasi menimbulkan masalah lain. Pangan naik, dan ingat ya, itu gas melalui itu 34%. Gas itu adalah bahan pupuk. Kalau bahan pupuk terganggu, maka sektor pertanian juga akan mengalami masalah. Jadi seluruhnya kena. Tidak boleh ada berpangku tangan, oh saya tidak mau, saya harus bersih tangan saya. No. Persoalan domestik yang kena. Ya. Apa yang ditunggu berarti saat ini, Prof. Hamid? Ya, yang ditunggu adalah langkah nyata Trump agar tidak berulah di Selat Hormuz. Ya, itu dulu. Yang karena sekarang kan Iran semakin resisten dengan ancamannya bahwa dia akan blokade kan. Dan ingat, begitu muncul istilah blokade, bereaksi negara-negara lain, termasuk Eropa, termasuk Cina. Cina kan sudah mengolok-olok Trump bahwa dalam kehidupan internasional tidak boleh ada hukum rimba. Ya. Nah, itu. Baik, Mas Umam, ini kan kalau kita mengamati bagaimana pernyataan-pernyataan dari negara-negara besar lainnya, kemudian kok pernyataan-pernyataan Kongres, tetapi tampaknya pernyataan-pernyataan itu tidak punya kekuatan atau mungkin tidak menggeser apa yang menjadi strategi dari Donald Trump yang kita tidak tahu strateginya tidak jelas setiap hari seperti apa. Nah, kalau tadi Mas Umam sempat bicara soal jangan-jangan nanti akan terjadi pembangkangan dari negara-negara yang sebenarnya tadinya bersekutu dengan Amerika. Apa kira-kira trigger point-nya ketika nanti itu akan terjadi? Karena ini kan kita menyaksikan prosesnya kok sepertinya lama sekali ya. Amerika begitu berkuasanya untuk bisa melakukan apa yang dia inginkan. Kalau dalam konteks Hormuz, misal tadi ya, upaya yang dilakukan oleh Inggris dan juga Prancis itu berjalan, kita memiliki harapan. Karena dalam situasi seperti ini,
kita tidak mungkin berpangku tangan pada apa yang terjadi di Pakistan ansih. Iya. Tetapi dalam rumus negosiasi yang efektif, yang memungkinkan untuk dilakukan percepatan ketika ekosistem global itu kemudian menjadi satu entitas yang seharusnya ini diwadahi oleh UN atau at least UNSC. Tapi tidak kan ada wujud taringnya, ada mihi. Iya. Ada tapi seperti nggak ada. Iya. Nah, ini kalau misal kemudian bisa dilakukan, bisa terjadi, maka kemudian proses itu bisa menghadirkan sebuah political pressure yang cukup kuat. Jadi ini masih berharap dengan kekuatan diplomasi ya berarti Mas, tidak dengan unjuk militer. Karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian menggunakan instrumen militer, situasinya akan mengalami spiral. Jadi kalau dalam bahasa HI itu ada spiral coercion. Nah, kalau misal ini kemudian basisnya itu suspicion, satu sama lain saling nggak percaya, kemudian curiga, ya ini akan mengalami eskalasi yang jauh lebih lebih unpredictable. Nah, hal itu yang kemudian tentu kita berharap meskipun Trump ini ya dia kita sebut sebagai erratic leader, unpredictable, dan dia semau-maunya, dia tidak mau menerima saran masukan yang Paus saja dilawan ya Mas Umar. Paus dilawan. Apa yang lebih besar dari Paus? Iya. Dalam konteks keimanan Kristiani di populasi masyarakat Amerika, itu pun dia lakukan perlawanan secara terbuka. Nah, maka dalam konteks itu yang bisa dilakukan adalah ya global pressure yang diharapkan nanti akan berdampak pada konteks dinamika kekuasaan di dalam Amerika. Memang per saat ini tidak mengalami satu pergeseran sama sekali. Kenapa? Karena kalau misal kemudian terjadi pergeseran misalnya di Partai Republikan, itu akan mengalami sebuah disinsentif elektoral di masing-masing distrik para senator, termasuk juga member of parliament yang ada di Amerika. Maka kemudian mereka tetap diam. Oke, itu rasionalisasi. Itu rasionalisasi. Mengapa saat ini tidak ada gerakan sama sekali? Sangat kecil, Mbak. Hanya 52% berbanding 48% dari Partai Demokrat. Tetapi perbedaan 4% itu sangat solid. Ini swingnya itu sangat tidak mudah. Kenapa? Ya karena tidak ada 1, 2, atau bahkan 4% dari semua anggota Kongres ya untuk melakukan perbedaan, terutama dari Republikan berhadapan dengan sikap dari Trump. Karena kalau dia lakukan itu, maka bisa saja di pemilu yang akan datang, dia tidak akan terpilih. Jadi kalau untuk dari kacamata rakyat Amerika Serikat, mereka hanya bisa berharap menunggu sampai November, apa seperti itu? Praktis ini yang kemudian diharapkan. Karena the only one, terutama, nah ini menjadi anomali ya. Demokrat sendiri juga tidak memiliki satu confidence untuk melakukan impeachment terhadap kepemimpinan Amerika. Karena kalau misal ini mau atau bisa dilakukan impeachment, bisa saja seharusnya kemarin ketika tetapi kemudian kan tidak terjadi. Tapi juga sama, kalau misal kemudian bisa dilakukan impeachment, one day Republikan juga bisa melakukan hal yang sama terhadap Demokrat. Nah, ini ada sebuah dilema yang sangat anomali di politik Amerika Serikat. Padahal berapa sih orang Amerika Serikat yang ikut pemilu? Praktis 40% dari total 360 juta itu. Nah, maka yang bisa dilakukan ini menghentikan Drunken Master ini. Drunken Master. Jadi dewa mabuk menggunakan jurus dewa mabuk yang unpredictable, yang maka menggunakan jalur konstitusional. Jalur konstitusional itu apa? Lewat pemilu. Maka pemilu setelah nanti di November 2026 ini kita harapkan terjadi shifting. Nah, proses shifting itulah yang kemudian nanti kita harapkan akan kemudian menjadi sebuah evaluasi serius di internal politik Amerika Serikat, meskipun political cost-nya dalam konteks pertahanan keamanan global, termasuk ekonomi global, waktu sekarang, dari April, Mei, Juni, sampai November, itu ada rentang waktu yang cukup panjang. Kita tidak mungkin kalau misal masyarakat atau pemimpin biasa, tinggal 4 bulan lagi, 5 bulan lagi. Tapi di tangan Trump, 5 bulan itu bisa menggoyahkan semuanya. Nah, situasi saya tidak bisa membayangkan 1,5 bulan saja sudah se-roller coaster ini, apalagi harus menunggu 7 bulan ya. Betul. Oke, baik. Prof. Hamid, saya ingin kembali lagi. Ini mungkin kita bicara dan menarik lagi ke posisi Indonesia ya, Prof. Hamid. Mungkin saya ingin komentar Anda melihat strategi diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam beberapa hari ini kita menyaksikan ada Prabowo ke Putin di Moskow untuk energi, ada Pak Syafri ke
ke Hexet untuk masalah pertahanan di DC, kemudian ada Menkyu Purbaya yang ke New York untuk strategi fiskal. Bagaimana komentar Anda melihat strategi ketiga jurus ini, Prof. Hamid? Ya, saya kira kalau tujuannya Pak Prabowo minyak, satu, tujuannya Pak Sapri adalah pertahanan, tujuannya Pak Purbaya adalah fiskal, maka tidak ada relevansinya dengan yang kita bicarakan sekarang. Ya kan? Yang ada relevansinya adalah minyak, siapkan minyak, cadangan, jangan sampai berlarut-larut ini. Ya, itu komentar saya yang pertama. Kedua, bahwa ada kalanya pihak pemerintah kita mengatakan mau terlibat mendamaikan, mau menjadi mediator. Niat baik itu kita harus hargai. Niat baik itu harus kita hargai. Itu komentar saya. Kalau kemudian Anda melihat ini statement-statement terakhir ya, Prof. Hamid, ada statement dari Bahlil katanya minyak Rusia akan mulai dikirim ke Indonesia bulan ini, tapi kalau kata Dubes RI untuk Rusia harganya bisa lebih tinggi. Ini menurut Anda memang sudah opsi terbaik kitakah untuk mengamankan minyak kita yang kemudian terancam gara-gara situasi di Timur Tengah, atau sebenarnya ada opsi lain, Prof. Hamid? Menurut saya inilah opsi yang terakhir untuk mendapatkan minyak. Karena kita mau beli dari mana sekarang? Ayo, mau beli dari mana? Dan pada umumnya minyak kita selama ini berpuluh-puluh tahun itu dari Timur Tengah melalui Aramco kan? Iya. Ingat itu. Nah, waktu saya dubes dulu berkali-kali saya ditawari pemerintah Rusia, beli dong minyak dari kita, pasti lebih murah karena ongkos angkutnya lebih dekat dan sebagainya dan seterusnya. Ya, tugas saya sebagai dubes saya sampaikan kan waktu itu ke Pertamina. Mengapa tidak dilakukan, Prof. Hamid? Bahasa Arabnya itu wallahu alam bisawab, ilmu alam susah saya jawab. Jadi tidak ada jawaban yang bisa disampaikan ke pihak Rusia ya, Prof. Hamid, waktu itu? Nggak ada, saya nggak bisa apa. Ya, sebenarnya sudah lama Rusia itu mau menjual. Saya masih dubes kok. Kenapa sih Indonesia beli dari Timur Tengah? Pasti kalau beli dari kami kan lebih murah. Karena ongkos transportasinya lebih dekat kan. Ngambilnya itu di Vladivostok yang dekat Jepang. Gitu loh. Oke, baik. Mas Umam, ada komentar soal bagaimana strategi pemerintah kita dalam beberapa hari terakhir yang cukup mengejutkan karena di tengah konflik di mana negara-negara lain berdiam di negara masing-masing, Presiden kita justru melancarkan serangan untuk berkunjung ke beberapa negara dan kunjungannya itu cukup menciptakan riak-riak di dalam negeri. Ya, mungkin bagi sebagian pihak ini dianggap sebagai diplomasi zigzag. Tetapi pada saat yang sama, kita sebagai middle power country dengan satu kita prinsip... middle power country ya, Mas Umam? Itu ada perdebatannya panjang. Perdebatannya panjang dalam konteks strategis, dalam konteks ekonomi politik. Tetapi let's doubt us, kita mengklaim diri sebagai middle power. At least kita menjadi bagian dari G20. Nah, dalam konteks itu, kita juga punya doktrin luar negeri bebas aktif. Maka kalau misal saya menginterpretasikan langkah zigzag ini adalah sebuah langkah ada resikonya kan sebenarnya, Mas? Risiko tentu banyak, tetapi ini adalah bagian dari hedging strategy. Jadi active hedging strategy. Karena tentu kita tidak mungkin berhadapan-hadapan dengan satu dua pihak secara diametral. Maka ketika kemudian Presiden ke Rusia, Menhan ke Amerika, ini tentu satu elemen yang sangat berbeda, completely different. Kemudian terkait dengan fiskal juga Menkyu ke New York dan lain sebagainya. Maka ini mencoba untuk menciptakan multi-alignment. Memang dalam situasi saat ini tidak mudah. Kita juga kalau misal kemudian seolah memberikan dukungan full terhadap Iran, meskipun kita tahu nature dan juga atmosfer masyarakat kita itu memiliki simpati besar terhadap Iran. Tetapi kalau kita memberikan dukungan terhadap Iran dalam konteks positioning Indonesia, kita juga harus menjaga hati dan perasaan saudara-saudara kita, teman-teman kita di Timur Tengah. Negara-negara yang per saat ini masih menahan diri, dan kita harus apresiasi itu,
Meskipun retaliasi Iran menyasar wilayah teritorial mereka, meskipun yang disasar adalah titik-titik kekuatan Amerika. Kemudian di saat yang sama kita juga tidak memungkinkan untuk melakukan konfrontasi terbuka misalnya berhadapan-hadapan dengan Amerika dengan mengatakan bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah langkah yang tidak benar. Meskipun justifikasi argumen dalam konteks aturan hukum internasional justified, memang ada problematik di situ. Tetapi situasi ini yang kemudian tidak mudah. Belum lagi dalam situasi ekonomi dunia dan juga ekonomi nasional yang tertekan, memang langkah-langkah itu sebagai bagian dari hedging strategy, multi-alignment approaches, dan tentu kita harapkan lagi-lagi endingnya nanti kita ukur agregatnya. Apakah tetap berkontribusi positif terhadap national interest, ataukah sebaliknya. Kalau di internal terjadi pro kontra, tentu itu satu hal yang biasa. Tetapi dalam konteks national interest, terutama menjaga basis kredibilitas dan juga keamanan ya ekonomi nasional, itu akan jauh lebih utama daripada yang riak-riaknya tadi. Oke, kita akan sama-sama saksikan bagaimana perkembangan di beberapa hari ke depan. Mas Umam, terima kasih. Prof. Hamid, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, terima kasih. Ya, pemirsa, 10 hari gencatan senjata di Lebanon bukan sekedar jeda taktis. Akankah kesempatan bersejarah ini dimanfaatkan atau justru kembali terbuang sia-sia? Waktu yang akan menjawab. Jangan kemana-mana, NTV Prime masih akan kembali dengan informasi penting lainnya sesaat lagi. Terima kasih.